Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Bab 44, menghormati ulama, orang tua dan orang mulia serta mendahulukan mereka, menyanjung tinggi kedudukan mereka dan menampakkan martabat mereka. Sudah menjadi sunnatullah bahawa manusia itu tidaklah sama dalam beberapa aspek, antara lain pada aspek keilmuan. Ada di kalangan hamba Allah yang mutafaqih fid din, orang-orang yang well versed dalam agama ini, dan mereka juga disebut sebagai ulama. Kalimah ulama jama' daripada alim, ain alif lam mim, alimun, pluralnya ulama. Dan kalimah tersebut ada dalam surah Fatir ayat 28, surah 35 ayat 28. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya surah 35 ayat 28, di tengah-tengah ayat, tengah-tengah ayat, surah 35 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu ada kalimat al-ulama di situ Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah di kalangan hambanya adalah para ulama. Dan tentu mereka tidaklah sama dengan orang jahil. Orang alim tidak sama dengan orang jahil. Oleh itu Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi dalam menjelaskan topik ini, beliau merujuk pada firman Allah surah Az-Zumar ayat yang ke-9 kan. Di dalam buku ini direkodkan ayatnya dan kita baca ayatnya Dalam buku ini ada separuh daripada ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa bunyi ayatnya? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Qul, katakanlah, perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama ke orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. So tentu saja la yastawi, tidak akan sama antara orang-orang alladzina la ya'lamun dengan walladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang-orang yang berpengetahuan dengan orang yang jahil. Kerana kalau orang alim itu mereka dimuliakan, maka orang jahil dihinakan. Dihina kerana kejahilannya. Dan jahil itu termasuk sifat mazmumah, sifat yang tercela. Sementara orang alim selalu mendapat sifat madhun, dia akan dipuji, disanjung tinggi oleh orang.
Oleh itu, katalah sebagai contoh, kalau Anda cakap kepada seseorang, anta jahil, tentu dia marah kan? Tentu dia marah sekali. Nah, sedangkan marah adalah satu keaiban dan mazmum sifat itu. Dia tidak mau dituduh sebagai jahil walaupun mungkin dia jahil. Jadi sekali lagi jelas ya bahwa tidak sama antara al-alim dengan al-jahil. Dalam banyak aspek. Orang alim kalau beribadah kepada Allah, mereka akan beribadahnya ala basirah, ala al-ilm. Tidak sah ibadah tanpa ilmu. Mereka kalau menyembah Allah ala basirah. Sementara kalau orang jahil, mereka akan beribadah kepada Allah mungkin ikut-ikutan, ikut apa yang dilakukan oleh orang ramai, atau karena tanpa ilmu dia buat ikut mood dia lah, gaya dia, style dia, pattern dia. Nah, itu tentu saja tidak akan sama orang seperti itu. Katakanlah sebelum salat ada wudhu. Orang alim dia tahu bagaimana cara mengambil wudhu. Sementara orang jahil dia tidak akan tahu. Dan kalau ambil wudhu pun barangkali bagaimana caranya? Dia tidak akan ikut pelajaran dan pengajaran petunjuk dari Allah ataupun Rasulnya. Sebagaimana mungkin salatnya akan sah ketika dia tidak ada ilmu. Dan orang yang tidak ada ilmu dianggap oleh Allah sebagai mayit, sebagai mayat mati, semayat matilah. Dalam suratul An'am 122, qala ta'ala yarhamukallah, bismillahirrahmanirrahim, awaman kana maita fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Nah, tidak mungkin sama antara alim dengan orang jahil. Orang jahil sama dengan maita. Yang mati itu bukan badannya, hatinya. Ini tidak ada pengetahuan. Orang yang tidak berpengetahuan fil dhulumat, dalam kegelapan. Orang alim dia ada nur, yang dengan nur itu dia akan berihtidak, mengikut petunjuk dengan nur itu. Dengan nur itu pula Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Dengan ilmu itu juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang alim yang lebih daripada orang yang lainnya. Orang jahil, orang-orang yang mazmum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang yang beriman dan orang-orang yang dianugerahkan ilmu beberapa darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. So tentu tidak akan sama antara al-alim dengan al-jahil. Oleh itu selalu saya sebutkan, kita ingatkan diri kita bahwa untuk memiliki ilmu, Allah memberi kepada setiap insan modal awal. Allah memberi facility kepada setiap manusia, tidak ada perbezaan antara satu dengan yang lain, yaitu Allah menganugerahkan as-sam'u wal basar wal fuad. 3 ini ya. Pendengaran, penglihatan dan akal. Kita selalu rujuk itu surah Al-Mulk ayat 23 dan surah 3 surah 16 ayat 78. Allah menganugerahkan kepada setiap insan 3 perkara tadi, dan itu merupakan tool ataupun alat untuk memahami sesuatu. Maka pada surah 67 ayat 23 apa bunyi ayatnya? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Ujung ayat apa?
qalilan ma tashkurun. Dalam surah 16 ayat 78. Okey. Huwallahu allazi akhrajakum min wallahu apa bunyi ayatnya? Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sudah jumpa ayatnya? Coba baca dari awal. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Itu. Jadi setiap insan dianugerahkan Allah 3 komponen penting bagi memahami sesuatu ataupun ilmu tadi. Ada hubung kait dengan ilmu. Pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya itu. Cara mensyukurinya ialah menggunakan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, akal untuk berfikir, dan itulah komponen ilmu. Okey, maka orang yang menggunakan fasiliti itu, Allah akan anugerahkan kepadanya ilmu. So, alat untuk memahami ilmu ialah akal. Soal itu surah Al-Baqarah ayat 31 yang selalu kita baca. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'allama Adamal asma'a kullah. 'Allama maknanya dia mengajar. Dia mentransformasikan ilmu. Kenapa kepada Adam tidak kepada makhluk yang lain? Kerana Adam dianugerahkan akal. So, akal ialah litta'aqqul lil ilmi wal fahm. Itu akal, peranan akal. Dan di dalam suratul Alaq ya, wahyu pertama yang Allah wahyukan kepada Rasul, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama al-insan. Allah mengajarkan manusia. Allah tidak menyebut 'allama al-lembu. Misalnya tidak. Al-an'am tidak. 'Allama al-insan. Kerana insan dianugerahkan 3 tadi komponen. Soal itu cara mensyukurinya belajar, iqra. Okey, lihat, kaji, teliti, baca itu. Fahami. Okey, itu konsep iqra tadi. Pintu ilmu antaranya dalam wahyu yang pertama 2 M, membaca dan menulis. Itu pintu ilmu. 'Allama, Allah mengajarkan. Allah mentransfer ilmu kepada Adam kerana ada alatnya. Lalu Allah lah sebenarnya yang memberi kefahaman kepada manusia. Kita sebagai guru misalnya ataupun pensyarah hanya sekadar alat untuk transformation of knowledge. Sedangkan yang meletakkan ilmu dan kefahaman, memberi kefahaman pada seseorang, huwallah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara nikmat yang Allah anugerahkan pada seseorang. Seorang yang alim yang adalah orang-orang yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala ilmu kerana mereka menggunakan deria itu bagi memahami sesuatu. Oleh itu mereka yang mengabaikan atau tidak menggunakan ketiga-tiga nikmat yang besar itu dicela oleh Allah, ditaubikh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada confirmation dari Allah, orang-orang yang sengaja tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau berfikir, tak mau belajar, mati dalam keadaan begitu, na'udzubillah min zalik, confirm calon penghuni neraka Jahannam. Okey. Pada surah berapa? Kan kalau ditanya selalu tak mau jawab. Jangan malu-malu lah. Okey.
Taib surah 7 ayat 179. Okey. Nah, ayat 179. Selalu kita baca itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 179. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Pasti akan kami penuhi neraka Jahannam oleh kebanyakan siapa penghuninya? Katsiran, kebanyakan terdiri daripada golongan jin dan golongan manusia. Golongan jin dan manusia macam mana? Lahum qulubun. Allah memberi kepada mereka aqlun, akal, fikiran, tetapi la yafqahuna biha. Dia tak mau belajar. Tak mau berfikir. Sengaja ya maksudnya, sengaja ni. Memang tak maulah. Apalagi kita barangkali di akhir zaman ni, salah satu fenomena akhir zaman, orang memang tak suka belajar. Apalagi ilmu agama. Di antara ilmu yang mungkin tidak disukai oleh sesetengah orang ialah mempelajari ilmu agama. I tak maulah. Tak payahlah banyak fikir-fikir agama ni. Okay? Yang ada pun I sudah pening. Ini bukan belajar agama, tak payahlah. Kalau begitu orang sengaja. Ini kriteria orang calon-calon. Okay, na'udzubillah penghuni itu. Jahannam tadi. La yafqahuna biha. Padahal Allah anugerahkan pada mereka itu. Qulub bermakna aqlun. Akal fikiran. La yafqahuna biha. La yafqahun, tidak mau belajarlah, tidak mau memahami. Daripada kalimah fiqhun bermakna ilmun. Kemudian walahum a'yunun. Mereka kami anugerahkan kepada mereka mata, tetapi la yubsiruna biha. Tidak digunakan mata itu untuk yubsir, melihat, merenung, mengkaji. Okey. Itu kan alat untuk memahami. Jadi kekuatan mata ini bukan sekadar untuk melihat, tapi apa yang dilihat itu mesti direnungi, dikaji, diselidiki, didalami. Itu kalimah yubsirun. Walahum adhanun. Mereka kami anugerahkan telinga, tetapi sengaja la yasma'una biha. Sengaja tak mau dengar. Maaf, jangan cakap I tak mau dengar. Pasal agama I memang tak mau dengar. Tengok tu. Dibacakan Al-Quran pun dia marah, tak suka. Tolonglah jangan bacakan Quran pada I. I masih sehat. I masih hidup. Lebih kurang lebih gitu. La yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Allah memberitahukan orang-orang yang tidak menggunakan akal untuk belajar, tak mau menggunakan mata untuk melihat sesuatu, melihat ayat-ayat Allah kauniyah atau Qur'aniyah. Mereka yang tidak menggunakan telinga untuk mendengar seruan Allah, Nabi, ajaran, nasihat, ulaika itu kal an'am. Kal an'am itu disebut perumpamaan. Allah mengumpamakan mereka itu seperti an'am, binatang ternak. Itu satu taubih, cercaan. Manusia kan bukan binatang, tapi kalau disebut binatang you ni macam binatang, marah kan? Ini di bahasa kasar. Kal an'am. Okay? Kalau disebut, anda sebut pada dia anta kal an'am, dia tak akan marah. Sebab dia bahasa Arab. Dia kata amin, dia fikir doa. Okey itu sebut saja kal an'am. Jangan sebut you macam binatang, nanti dia marah. Anta kal an'am misalnya. Mungkin dia kata amin. Barangkali. Karena bahasa Arab. Dia ingat bahasa Arab itu doa saja kan. Itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kal an'am bal hum adallu. Bahkan mereka lebih sesat, lebih teruk daripada binatang. Na'udzubillah. Jadi ini bukan
pujian, tetapi itu zammun. Itu zammun namanya, cercaan, celaan dari Allah. Dan nanti orang-orang yang macam ini di akhirat nanti akan menyesali diri. Okay? Orang-orang yang macam ini di akhirat confirm dia akan berada dalam neraka. Lalu mereka menyesali diri. Dalam surah Al-Mulk yang semua anda sudah hafal. Okay? Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ke berapa? 9 ke 10. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir tetapi fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu. Ini dia penyesalan mereka. Lau kunna nasma'u aw na'qil. Lau kunna, lau seandainya kami dahulu waktu di dunia, na'qilu, nasma'u aw na'qilu, mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul yang dibacakan oleh Rasul. Mendengar dahulu nasma'u, baru na'qilu. As-sam'u tadi kan, matanya pas nampak sudah jumpa dengan Rasul. Tetapi sekarang apa yang disampaikan oleh Rasul, misi dari Allah, risalah ilahiyah. Kata mereka, lau kunna nasma', kalaulah kami dahulu, kunna past tense verb merujuk masa kehidupan mereka di dunia. Kalaulah seandainya kami dahulu masa di dunia, nasma'u. Ini mengisyaratkan dahulu mereka selalu menutup lubang telinga mereka, tak mau dengar waktu di dunia kan. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Oh, tak mau dengar. Tolong jangan cakap. Itu masa di dunia. Menyesal nanti. Lepas nasma'u baru na'qilu. Erat sekali hubungannya. Tadi sudah disebut ayat. As-sam'u dengan al-aql. Na'qilu. Tidak hanya sekadar mendengar, tetapi memikirkan, mengkaji, memikirkan, menghayati apa yang didengar. Artinya tidak masuk lubang telinga sebelah kanan, kalau sebelah kiri tidak. Dia terus ke akal, na'qil. Dia berfikir apa yang dia dengar. Itu akan jadi ilmu. Tapi apalah arti penyesalan itu? Menunjukkan inilah orang-orang yang purposely nak jadi orang jahil. Purposely they want, ataupun mereka tak mau dengar, tak mau berfikir. Akhirnya jadi orang jahil. Tadi Allah menyatakan dalam surah 7 179 bahawa mereka Allah akan memenuhi, Allah akan memenuhkan neraka jahanam oleh kebanyakan manusia dan jin yang tadi disebut kriterianya. Sekarang dalam neraka ini, di dalam neraka mereka mengatakan lau kunna nasma'u aw na'qilu. Ini menunjukkan mereka dahulu la yasma'un wa la ya'qilun. La yafqahun wa la yubsirun. Tadi Allah sudah sebut wa la yasma'un. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentulah kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mereka akan bercakap, wallahu a'lam. Tapi Allah bagi tahu penyesalan itu pasti akan timbul dari orang-orang yang sengaja waktu di dunia tidak mau menggunakan deria, pendengaran, penglihatan dan akal. Karena mereka menyesali diri. Dan mereka pernah dalam ayat yang lain appeal, memohon kepada Allah, merayu supaya dikembalikan ke dunia. Dia kata kami akan na'mal, kami akan beramal tidak seperti amalan yang biasa kami buat waktu dahulu. Betul lah. Jadi inilah antara poin-poin yang membezakan manusia dengan an'am. Allah tidak menyebut untuk manusia itu udhunun ataupun ainun, tidak, tapi Allah menyebutnya tadi disebut sam'un, as-sam'u wal basar wal fuad. Dalam surah 7 179 disebut yang fizikal. Maka itu kal an'am. Kenapa? Sebab binatang ternak pun ada mata, ada telinga kan? Sama dari sudut itu. Hanya tidak ada akal lil faham. Jadi mereka kal an'am. Kalau manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan
ketiga-tiga deria tadi, Allah memuliakan mereka tapi tidak menggunakannya, maknanya mereka telah menjatuhkan degree marwah mereka dari makhluk yang mulia kepada makhluk yang sangat hina, even worse than cattle. Itu sebuah penghinaan sebetulnya. Jadi tadi sudah disebut bahwa jahlun adalah sifat zammun. Kebodohan itu adalah sifat yang tercela. Okey, maka setiap orang diberi modal yang sama. Wajib, perkara pertama yang wajib ialah menggunakan deria itu untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala secara gradually. Itu cara mensyukuri ketiga-tiga nikmat itu. Dan ilmu yang dimaksudkan di dalam Islam, yang Allah maksudkan ialah ilmu yang dengannya kamu akan mengenali Rabbuka. Iqra bismi rabbika. Matlamat ilmu ialah untuk mengenali Rabbuk, mengenali Rabbmu. Jadi itu matlamat ilmu. Bukan hanya sekedar for the sake of science ya. Tidak, hanya for the sake of ilmu, tidak. Tetapi mengenali Rabbuka. Dan dalam surah 47 juga selalu kita baca ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi itu matlamat ilmu itu ialah mengenali Rabb, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadatullah wahdahu la syarikalah. Itu puncak dan tujuan daripada ilmu ialah tauhidillah. Istislam, berserah diri kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sudah kita rujuk tadi surah 35 ayat 28. Sesungguhnya yang gerun di kalangan hamba Allah adalah para ulama. Karena mereka sudah orang-orang yang sudah mengenali Rabbuhum. Sama ada dari sudut sifat, asma, rububiyah, uluhiyahnya. Maka mereka lah orang yang paling khasyah kepada Allah, yang paling gerun kepada Allah. Jadi kenal atau tidak seseorang kepada Allah bergantung kepada ilmunya. Dekat atau jauhnya, ingat atau lupanya seseorang kepada Allah sangat bergantung pada ilmu. Soal itu antara agenda pengutusan Rasulullah justru mengajar, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yu'allim, mengajar mereka Alkitab wal hikmah. Jadi sekali lagi bahwa Islam adalah agama yang sangat mementingkan ilmu. Ilmu ada proof and evidence. Tanpa ada evidence, tanpa ada proof, orang tak akan percaya. Maka agama Islam agama yang diasaskan di atas ilmu. Oleh itu saya selalu katakan bahwa dari pernyataan itu tidak ada tempat dalam agama ini khayalan, takhayyul, tidak ada tempat. Tidak ada pula tempat dalam agama ini taqlidul a'ma, mengikut secara membuta tuli. Tidak ada pula tempat dalam agama ini menggunakan zauq, perasaan, feeling. Tidak ada. Agama ini ada sesuatu yang dapat dilihat, dapat dipegang, difikirkan, dan dibuktikan. Jadi the truth, kebenaran itu berdasarkan pada proof and evidence. Kalau tak ada itu bukan agama Islam. Khayalan itu tidak ada, imajinasi tidak ada tempat. Jadi betapa pentingnya ilmu. Seorang yang dianugerahkan Allah ilmu tentu tidak sama dengan orang yang jahil. Dan orang itu ada ilmu dan tidak bergantung kepada atau terserah kepadanya apakah dia mau bersyukur atau tidak kepada Allah yang telah menganugerahkan sam'un, basarun, dan aqlun. Jadi untuk mengembangkan
modal yang dibagi oleh Allah itu adalah usaha individu itu sendiri. Salah satu di antara karakter yang baik, akhlak yang baik dari para sahabat yaitu hirsun fil ilm. Keinginan yang sangat kuat dalam perkara ilmu, menuntut ilmu. Para sahabat itu setiap hari mengalokasikan masa mereka untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu bukan dianggap sampingan, tapi perkara pokok. Sehingga hukumnya fardu kan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin kama qala Rasulullah dalam hadis yang sahih. Menuntut ilmu itu fardu hukumnya. Jadi dia bukan pilihan, bukan ikut mood. Okey. Nah, nantilah kalau ada masa ayo pergilah. Kalau tak ada masa, ya apa boleh buat, dia kata. Itu pilihan. Tak, ilmu ini fardu. Dia fardu hukumnya. Dia tidak boleh macam itu. Baik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi bahkan Nabi SAW banyak sekali dalam hadis menggalakkan kita untuk menuntut ilmu ya. Antara lain dalam salah satu hadis 40 Nawawi mungkin Anda pernah terbaca. Hadis 30 berapa itu. Rasulullah menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang meniti satu jalan tujuannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Menuntut ilmu itu. Setiap kali Anda mendatangi majlis ilmu, tiap-tiap langkah yang Anda melangkah dengan kaki Anda ke majlis ilmu, firstly Allah akan record dia sebagai satu hasanah. Tiap-tiap langkah, tiap pusingan roda kereta itu satu hasanah. Sedangkan satu hasanah di multiply kan, pahalanya berapa kali? 10. Kemudian bagi setiap satu langkah Allah Subhanahu wa taala angkat darjat dia 1 degree, 1 darjat. Dan dari setiap langkah ia melangkah ke majlis ilmu, Allah ampunkan darinya 1 dosa. Subhanallah. Ya Rabb ya Karim. Betapa untuk mengisyaratkan kepada kita bahawa betapa menuntut ilmu itu ibadah yang sangat besar sekali pahalanya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi dalam kitab sahihnya, beliau mentabwib tentang bab ilmu, Kitabul Ilmi, The Book of Knowledge. Beliau kata, babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab menjelaskan ilmu dahulu sebelum cakap dan sebelum buat. Dan para sahabat punya hirsun ke atas ilmu. Seperti saya beritahu pada anda dahulu, syair daripada Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi tentang syarat menuntut ilmu ada 6. Jadi kita kembali tentu tidak akan sama orang-orang yang ya'lamun dengan orang yang tidak ada ilmu. Baik, kita baca hadis yang di sini ya. Hadis yang pertama, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnah wa la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'lu fi baitihi ala takrimatihi illa biidznih. Rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Muslim juga, fa aqdamuhum silma, ganti daripada sinnan jadi silma. Dalam ataupun islama. Di dalam riwayat yang lain, ya ummul qauma aqrahum li kitabillah wa aqdamuhum qira'atan fa in kanat qira'atuhum sawa fa ya ummahum aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fal ya ummahum akbaruhum sinnan.
terjemahan makna hadis ya. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berhak dan layak, dan berhak mengimamkan salat di satu kaum, satu tempat adalah yang pertama orang yang paling pandai membaca kitab Allah. Aqra'uhum li kitabillah. Aqra'u itu superlatif dari qari. Qari'un pembaca. Aqra' orang yang paling pandai membacanya. Okay. Atau orang yang paling banyak membaca atau menghafal ayat Al-Quran. Nah, kemudian jika sekiranya semuanya sama saja. Yang ini dalam bacaan mereka tentang kitab Al-Quran ini semuanya sama saja. Maka baru yang kedua, kriteria yang kedua, yaitu siapa di antara mereka yang paling mengerti, memahami tentang sunnah. Itu kriteria yang kedua. Orang-orang yang layak menjadi imam dalam salat. Kalau semuanya ilmu pengetahuan mereka dalam sunnah ini sama saja, maka kriteria yang ketiga, pilihlah orang siapakah yang lebih dahulu berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan jika semuanya sama saja, mungkin ada satu grup sama semuanya, maka barulah kamu cari siapa yang paling tua usianya. Okay? Dan janganlah sekali seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Dalam riwayat yang lain, yang terlebih dahulu Islamnya sebagai ganti usianya. Dan dalam riwayat yang lain pula, yang berhak mengimami kaum adalah yang terpandai membaca kitab Allah dan paling dahulu bacaannya. Jika bacaan mereka sama, maka mengimami mereka adalah yang paling dahulu hijrahnya. Dan apabila mereka di dalam hijrahnya sama, maka yang mengimamkan mereka adalah yang paling tua usianya. Okey. Jadi kita perhatikan dalam hadis yang mulia ini ada kriteria siapakah yang layak untuk menjadi imam dalam salat. Okey, imam maknanya pemimpin. Di sini dari hadis yang kita baca terjemahannya tadi ada konsep of priority ya. Dan juga adanya perbezaan level ilmu di kalangan para sahabat dan umat ini. Ketiga, yang didahulukan untuk mengimamkan umat ialah orang yang paling banyak ilmunya. Sama ada tentang ilmu Al-Quran ataupun ilmu sunnah. Yang paling memahami agama. Ini kriteria yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So kita perhatikan di sini Al-Imam An-Nawawi beristidlal dengan hadis ini bahawa sahibul ilmi, orang alim, ia mesti didahulukan dalam mengimamkan suatu kaum dalam salat, ya, mengimamkan salat satu kaum dibandingkan dengan yang jahil atau yang kurang ilmunya. Maka Nabi SAW mendahulukan al-alimu bi kitabillah. Nabi kata tadi, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Itu Nabi mendahulukan orang yang layak mengimamkan salat pada satu tempat ialah orang yang paling alim di kalangan mereka tentang kitab Allah. Okey. Tengok. Jadi masyarakat juga diminta untuk bersikap jujur sebelum mulakan salat. Okey. Mungkin adalah salah seorang yang bertanya, siapa di antara kita yang paling bagus bacaannya? Bila perlu dites one by one. Cik Mat, coba baca dulu cuma satu ayat saja. Okey, baca ayat apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bacalah.
Alif lam mim. Jalikal kitabul la raib. Nah itu. Fail. Jalika. Betul. Atau betul. Nah itu dia. Bisanya. Oke, engkau pula. Cuma wal ngasri. Nah, innal itu. Fail. Wal ngasri nanti ngalamin pula. Atau betul. Jadi mesti you juga. Nah, itu betul di tes lah. Ijajul jilatil ardu jiljalah kan. Itu dari sudut bacaan. Taib, misalnya makharijul huruf. Itu kan makharajnya. Keduanya tajwid. Li tahsini qiraatil Quran kan. Ilmu tajwid ya satu ilmu untuk memperelok bacaan Al-Quran. Oke, siapa coba tes semuanya? Siapa yang paling baik bacaannya? Taib. Nah, ini mesti jujur. Kemudian karena mengimamkan salat ya mesti hafal ayat-ayat Al-Quran kan. Taib, kita jujur yang kedua setelah semua membaca, siapa yang paling banyak menghafal? Berapa surah? Engkau berapa? 1 qul cik. Yuk 2, 3, ya 4. Yang lain? Tak ada. Nah yang 4 qul itu lebih layak dari yang 3 qul atau 2 qul. Oke. Nah, tambah lagi 1 inci, saya lagi 1 apa? Inna a'tayna. Misalnya. Nah itu yang paling layak. Dari dulu sampai sekarang itu aja. Tak naik-naik. Nah ini karena dia akan mengimamkan umat. Baca Fatihatul Kitab, baca apa-apa surah dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kalau semuanya sawa, semuanya sama saja. Tak ada yang lebih. Okay? Semuanya cukup makan aja ya. Semuanya sama. Baru kriteria yang kedua, siapa dia? A'lamuhum. Orang yang paling alim bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua. Siapa di antara kamu yang paling memahami sunnah nabawiyah? Yang paling faham, banyak hafal hadis Rasul. Nah, itulah didahulukan. Anda perhatikan di sini sekuennya Kitabullah Al-Quran baru sunnah. Ini menunjukkan ini tidak by coincidence diletakkan seperti itu. Yang pertama sekali ialah Kitabullah Al-Quran, barulah sunnah nabawiyah. Ini mengisyaratkan sumber rujukan agama. Adalah yang pertama Al-Quran, kalamullah, keduanya sunnah nabawiyah. Nah, sebab kita tanya setiap orang. Ya, bila disebut sunnah di masyarakat kita nih masih kurang. Siapa di antara Anda yang tahu sunnah? Berapa hafal hadis? Gitulah masing-masing. Alhamdulillah. Ada yang saya Encik? Alhamdulillah. Berapa? 2 hadis, 3 hadis. Nah, misalnya. Saya Encik. Berapa lah banyak engkau hafal? 40 Encik. Masya Allah. 40 hadis. Bukunya aja Encik. Saya ada hadis 40 Nawawi. Nah, ini pasal hadis kita memang belum ada. Belum muncul di Nusantara ini alim dalam hadis. Tapi yang anti hadis justru sudah muncul dan ramai. Ala kulli hal, yang keduanya ialah siapakah di antara mereka yang a'lamu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa di sini? Siapa di antara mereka yang paling memahami dinullah? Sebab Quran dan sunnah adalah sumber agama. Siapa di antara mereka yang paling memahami agama? Ini menunjukkan bahwa orang yang memahami Quran dan sunnah dimuliakan, dipuji, dan mesti didahulukan untuk menjadi imam. Walaupun mungkin dia tidak punya pangkat di masyarakat. Masyarakat mungkin tidak melihat dia secara penglihatan ammah yang am. Dia tidak ada uang, bukan orang kaya, bukan orang keturunan, mungkin orang yang dianggap mulia. Tetapi pada sisi Allah, itulah orang yang termulia. Melalui hadis ini tadi, siapa mereka yang paling memahami agama, itulah yang paling afdal, yang paling baik. Jadi dari sini juga untuk mengimamkan umat nih, daripada afdal kepada yang dari yang the most afdal, yaitu yang memahami Al-Quran. Kemudian afdal yang kedua, afdal yang ketiga, baru yang keempat. Dan yang terakhir
barulah orang yang paling tua. Itu dari sudut sinnun, bukan ilmu. Jadi senarinya orang tua itu yang tercorot. Boleh jadi ada orang yang paling baik bacaannya Al-Quran itu mungkin cucu dia. Cucunya lebih layak daripada atunya. Oke. Nah, jadi di sini nampak sekali hadis ini menerangkan tentang fadlul ilmi, fadlul alim. Keutamaan orang yang alim. Dan kita pun mesti menyanjung tinggi, menghormati mereka, orang-orang yang alim. Sebab ini ada afdaliyah di sini. Ada keutamaan. Dan keutamaannya berasaskan pada ilmu. Kemudian, kriteria-kriteria yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, boleh juga kita guna pakai bagi memilih imam dalam skop yang lebih luas. Ini kan hanya imam salat 5 kali sehari dan jamaahnya mungkin berapa ribu aja lah. Puluh, ratus, ribu. Maknanya community yang kecil. Oke, untuk menjadi imam mesti mengikuti kriteria itu. What do you think kalau dia menjadi imam nationwide? Sama kriteria ini pun harus digunakan pakai. Sebab imam maknanya pemimpin. Cuma dalam bahasa kita bila disebut imam kita terus saya ingat salat saja. Karena imam dalam hadis Rasul disebut antara 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan Allah di akhirat, imamun adilun. Pemimpinnya adil maknanya yang memimpin umat. Kalau community kecil, salat wajib 5 waktu. Mesti firstly memilih imam. Berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan. Kalau itu community kecil, bagaimana dengan community yang besar? Lebih-lebih lagi. That is why dalam surah 4:59 Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memilih ulul amri minkum. Itu dia. Ulul amrinya minkum. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Athi'ullah tadi dalam hadis tadi siapa yang paling banyak membaca Al-Quran dan bagus hafalannya, bacaannya. Wa athi'ur rasul siapa yang memahami sunnah. Baru kriteria yang ketiga. Wa ulil amri minkum tadi. Nah, ulul amri itu kalau begitu di kalangan manusia ini ada 2. Ada ulama, ada umaro. Oke, ada ulama, ada umaro. Dan ulama itu yang akan membimbing umat tentang syariat. Orang yang diberi kepakaran oleh Allah tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umaro dalam urusan pentadbiran. Ini dalam urusan urus tadbir. Anda perhatikan, wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Ulul amri minkum. Minkum, perhatikan di situ. Minkum itu dari golongan kamu merujuk siapa kamu itu? Alladzina amanu. Itu sebetulnya. Dan ayat ini diadreskan oleh Allah kepada orang yang beriman. Direct dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti Allah menyeru, itu harfun nida kan? Huruf untuk menyeru. Dan yang diserunya ada di depan. Yasma'u. Dia mendengar, wa yaqilu, memahami seruan itu. Minkum, memang Yusuf. Jadi ayat ini juga mengisyaratkan indirectly atau directly ya, wajib membina negara Islam dan memilih kepemimpinan muslim. Ayat ini ada hubungannya dengan politik barangkali. Yaitu mendirikan daulah Islamiyah. Mendirikan negara Islam. Mesti ada pemimpin, ulul amri minkum. Jadi dalam masyarakat ada 2 tiang seri masyarakat. Ulama dan umaro. Dua-duanya adalah pemimpin. Kepemimpinan rohani, spiritual aspect, dan juga jasmani. Dan dua-duanya subhanallah sangat memberi pengaruh kepada masyarakat. Maka itu dua-duanya mesti dihormati. Dengan penghormatan mengikut piawaian syariat.
tanpa ghulu. Ya, dan mesti dihormati, ditaati dalam perkara yang ma'ruf, bukan yang mungkar. Ini penting adanya dua ini. Dan kedua-duanya mesti saling apa? Complement each other. Bekerja sama. Kalau dua-duanya ini dihormati dan orang yang saleh, jujur, dia akan memberi kesan pada pentadbiran dan juga rakyat atau masyarakat. Ya, itu ada isu yang lain lah. Sebab menjadi imam pun tadi tidak hanya sekedar pandai. Tadi disebut siapakah yang paling memahami syariat Islam, fiqih misalnya. Itu kan ada dalam konteks barangkali pentadbiran. Dalam konteks pentadbiran ada umaro. Jadi dia pun harus ada sedikit sebanyak leadershipnya. Kalau jadi imam tidak tahu tentang mengimamkan, tidak jadi leader, bahaya. Sebab mungkin dia tersalah, bacaannya mungkin tersasul, maka rakyat makmum punya kewajiban untuk menegur. Betul tak? Kalau imam salah. Jangan kenapa kamu imam salah, takkan dia salah, dia tuh imam. Tak salah juga begitu, perkataan begitu. Tak mungkin dia salah, dia tuh imam. Nah, dia manusia, perlu salah. Maka bila imam salah dalam konteks salat, kan ada tasbih. Caranya kan? Tasbih sebagai pengingatan. Jadi ikut piawaian itu. Subhanallah. Diharapkan imamnya pun faham dan telinganya on. Maka jangan pula bila makmum teriak subhanallah, apa you all subhanallah? Itu leadership tadi, kefahaman itu. Taib. Ataupun sudah 3 kali subhanallah dia terus juga, mungkin. Nah, itu. Soundnya rusak. Pak Mat, accident gitu. Oke. Basikal. Pak Mat engkau hari-hari memang naik basikal. Astagfirullah. Ya kan? Soundnya rusak. Astagfirullahaladzim. Ya, barulah gedebung dia baru sadar. Astagfirullah. Baru menangis dia. Nah, jadi imam begitu. Dia harus paham juga. Dan makmum mesti menegur mengikut cara-cara yang ditetapkan syariat. Yaitu tasbih. Jangan, imam salah lah. Tak betul. Rakyat boleh menegur pemerintah, tapi dengan cara yang yakni tidak menjatuhkan marwah. Dan kesalahan imam pun ada 2 jenis. Ada kesalahan yang barangkali sifatnya individu, ada kesalahan yang memberi kesan kepada orang ramai. Nah, caranya berbeza, cara menegurnya. Yang pastinya Nabi menyatakan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Qila dikatakan liman, untuk siapa? Agama itu ialah nasihat itu antara lain bermakna ikhlas untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasul, untuk para pemimpin umat dan orang ramai. Nanti baca kembali dari hadis 40 Nawawi, entah nombor berapa itu. Ad-dinun nasihat. Agama itu ialah nasihat. Agama itu adalah sincerity. So, mesti sedikit sebanyak ada leadership. Oke? Nah, jadi kemudian tadi ada umara dalam konteks urus tadbir. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik. Rasulullah itu imam untuk kedua-duanya. Imam fis shalah wal imam fil mujtama'. Imam dalam salat dan imam di masyarakat. Baginda hanya sebagai uswah. Dan sangat diharapkan kalau boleh pemimpin negara itu juga dia dapat memimpin salat. Atau sebenarnya dari hadis ini pilihlah kalau bolehlah yang jadi imam di salat di waktu yang mengimamkan salat itu mestinya juga pilih sebagai imam di masyarakat. Baru nanti dia akan relate-kan dengan religion ketika dia memimpin umat. Realiti yang ada hari ini kan berbeza hari ini, totally different. Tadi Allah berfirman, wa ulul amri minkum. Selama ini kita tidak pernah menghubungkan pilihan raya umpamanya memilih pemimpin dengan ayat ini. Tidak ada di minda kita. Subhanallah, cincai aja kan siapa aja lah. Kita dah pangkah aja pilih aja. Padahal dia akan memberi kesan yang signifikan kepada rakyat tentang kepemimpinan leadership dia. Nah, kemudian untuk menjadi leader di masyarakat tentu kriterianya lebih lagi daripada yang itu. Tapi ini jadikan dasar.
Okey. Sekedar sebuah ilustrasi atau contoh saja bagi Anda. Di Aceh, di Provinsi Aceh, karena mereka diberi otonomi oleh Jakarta. Ada undang-undang dan baru dilaksanakan 2-3 bulan yang sebelum puasa. Ada pemilihan gubernur, ada pemilihan DO. First kriteria, calon-calon itu mesti diduga dites bacaan Qurannya. Itu sudah diberlakukan. Okey. Di Aceh, baca Al-Quran dahulu sebelum dia mendaftar. Kalau dia bacaannya dan tak tahu membaca dan terus banyak fail, walaupun dia siapapun juga, tidak layak untuk menjadi pemimpin. Itu sesuatu perkembangan yang sangat positif. Okey. Jadi ini dalam konteks afdhaliyah, ya, tentu dia leadership nanti ada perbincangan yang lain, tapi maknanya supaya dia memimpin umat itu selalu merujuk kepada sumber agama. That is why dalam surah tadi, surah 54-59, di bawah itu ada firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in. Okey, jika kamu berlakulah perbezaan pendapat di kalangan kamu fi syai', dalam apa jua perkara, Allah mengarahkan perbezaan itu segera farudduhu, rad, kembalikan perbezaan kamu itu. Semuanya kamu yang berbeza pendapat, mari kembali ilallah, yakni kepada Al-Quran. Kemudian setelah kepada Al-Quran, war Rasul, kepada Rasul, bagi kita sekarang kepada sunnah. Ayat ini sangat penting. Kalau disebut negara Islam dan ulul amri minkum, ialah negara dan ulul amri pemerintahan yang diasaskan di atas dua sumber ini. Itu yang namanya ulul amri. Minta maaf ya, selama ini kalau disebut ulul amri, okay, mungkin saya salah ya, di kita di sini kalau ulul amri itu ialah orang muslim. Minta maaf ya, itu sebut ulul amri orang muslim. Atau lagi maaf yang kedua ya, minta maaf yang kedua, Muslim pun Melayu. Bagaimana kalau Muslimnya India atau Cina? Tengok, belum tentu orang menerima. Minta maaf ya, dia mesti Muslimnya itu ialah orang Melayu. Taib. Tak apa dia pada. Taib. Padahal tadi Allah menyebut minkum itu minal ladzina amanu. Yang penting apapun juga urusan pentadbiran dan apa saja mesti kembali ar-raddu ila Allah war Rasul. Mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Itu sebetulnya. Nah, sekarang kalau kita tanya, okeylah kita sekarang Muslim. Apakah setiap kali kita ada perbezaan selalu merujuk ke situ? Merujuk pada Al-Quran, Sunnah? Maksudnya tidak. Banyak perbezaan berlaku. Dan kita sekarang sebagai kancil, kalau ulul amri dua-duanya ni umara dan ulama, mereka tidak selari, rakyat juga akan kena tempias. Baik tidaknya mereka juga rakyat akan mendapat kesannya. Realiti yang ada masyarakat kita dan saya atau kita semuanya tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan. Farudduhu ilallah war Rasul. Ini kalimat ini sangat penting. Dia memang. That's right. Itu realiti yang ada. Orang tidak lagi mengambil sabda Rasul ini sebagai kriteria untuk memilih imam. Nanti imamnya siapa yang paling vokal bercakap, barangkali begitu. Nanti siapa yang paling tua, begitu. Jadi ala kulli hal tidak dirujuk atau dijadikan dasar untuk memilih imam. Nah, kemudian saya tidak tahu kriteria pembelian tauliah sebab imam pun masih ada tauliyahnya.
Kadang-kadang memang ada bacaannya yang teruk. Belum lagi yang lainnya ya. Minta maaf sekedar contohnya masih di kampung saya tuh. Ini my observation lah, saya sendiri, Anda tak perlu ikut. Saya kadang-kadang serba salah nak ke masjid itu. Oke, ingin salat berjamaah dan memang kita dituntut. Tapi imamnya itu subhanallah, kadang-kadang bacaannya teruk ataupun hafalannya kadang-kadang tertinggal. Tadi subuh pun begitu. Kemudian ada pula imam yang minta maaf kaki rokok. Merokok before and after pun kalau mereka sembang minum-minum mesti merokok. Itu jelas imam yang berterusan dalam melakukan maksiat. Yang kita anggap masyarakat kita merokok itu nothing. Makruh maknanya boleh dalam masyarakat kita. Apa hukumnya? Makruh. Oh, makruh. Nah, dia bukan ditinggalkan, dia buat. Atau kadang-kadang imamnya jamaah tabligh. Aduh, kadang-kadang saya cakap pada istri saya, kita ni jiran masjid, mesti ke masjid nak salat, tapi nak salat imam seperti itu. Ya Rabbi ya Karim. Fa'ala kulli hal, ada di antara masyarakat kita yang tidak menggunakan hadis ini sebagai dasar dalam pemilihan imam. Jadi para ulama di sini mestilah didengar cakap mereka. Selama ulama itu sentiasa mendahulukan qaulullah dan qaulur Rasul. Realiti yang ada ulama yang saleh, ada ulama yang taleh, atau ulama yang su. Dan tadi dalam surah 35 ayat 28 itu disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Salah satu di antara kriteria ulama itu ialah khasyah kepada Allah. Kalau itu ada di kalangan ulama ahli tafsir mentafsirkan ayat tersebut dengan kata mereka begini: man lam yakhshallaha laisa bi'alim. Okay. Ayat itu tadi innama yakhshallaha min ibadihil ulama, kan? Lalu ada para ahli tafsir, semoga Allah merahmati mereka, mengatakan man lam yakhshallaha laisa bi'alim. Siapa yang tak gerun, tak takut pada Allah, dia bukan orang alim. Maknanya di situ alim itu tidak di standardize, diukur dengan banyaknya sijil yang dimiliki oleh orang itu. Tetapi apa dia? Khasyahnya itu, fear-nya kepada Allah. Dan natijah dan ilmu yang sahih akan menimbulkan khasyah kepada Allah. Ilmu yang benar, ilmu yang nafi', ilmu yang hak, ialah ilmu yang akan menimbulkan khasyah kepada Allah yang tidak nampak itu. Khasyah kepada Allah membawa kepada ketaatan yang tidak berbelah bagi. Khasyah kepada Allah, orang yang sentiasa istiqamah dalam ketakwaannya, dalam takwanya kepada Allah. Khasyah kepada Allah, orang yang memahami adanya halal dan haram, memahami syariat. Khasyah kepada Allah, orang yang sangat sedar bahawa apa jua yang dia ucapkan dan buat, apa yang dia ucapkan, apa yang dia buat, direkod oleh Allah dan akan ada implikasinya di akhirat. Maka kerana kepercayaan atau keimanannya seperti itu, dia adalah orang yang sangat berhati-hati dalam hidupnya. Itu kalimah khasyah tadi, yang namanya alim. Menurut keterangan ini daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa orang yang alim? Orang yang alim orang yang mengenali Allah, yang bertakwa kepada Allah, secara istiqamah dia mentaati Allah, dia tahu halal haram, dia sedar apa yang dilakukannya itu direkod oleh Allah dan ada implikasinya di akhirat nanti, maka dia akan sentiasa berhati-hati. Tentu ada akhlak yang tawadhu'. Kalau kepada Allah pun dia fear, kepada sesama manusia dia tawadhu', humble, tidaklah sombong. Itu orang-orang yang disebut alim. Ada perasaan khasyah kepada Allah. Nah, hari ini di zaman kita, orang yang alim ialah orang yang punya gelar-gelar akademik.
ya, yang paling tinggi dari mana-mana university. Sementara para salafus salih, seperti katalah Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada gelaran apa dari University apa California ke, jadi UCLA ke, ada tak Imam Syafi'i PhD dari situ, dari George Washington University? Tak ada. Dia tidak punya, yakni subhanallah, gelaran-gelaran dari akademik daripada universiti, tetapi ilmunya nafi dan orangnya khasyah kepada Allah. Nah, hari ini subhanallah di zaman kita produk sistem pembelajaran yang tidak menimbulkan khasyah. Kita disebut orang yang profesional dalam bidang apa juga, tetapi tidak ada fear kepada Allah. Yang ada fear pada CCTV. Ya. Profesional. Maka tidak heran, sebagai contoh saja, waktu saya ke Jogja sebelum Ramadan, baca surat kabar dengan berita, pertanyaan saya kepada rakan-rakan dalam kami berbincang, saya dapati melalui media massa yang saya baca, saya dengar, penghuni-penghuni penjara di Indonesia itu kebanyakannya sarjana, graduate daripada berbagai universiti. Bahkan ada timbalan gubernur Bank Pusat yang kebetulan dia pun besan kepada presiden dalam penjara. Orang-orang yang doktor PhD, yang doktorandos dan sebagainya. Saya kata, ada apa dengan sistem pendidikan ini? Kenapa penghuni-penghuni penjara di kalangan para intelektual? Dahulu penghuni penjara hanya pencuri apa? Mencuri telur ke, kecil-kecil aja lah. Nah, sekarang ni orang-orang yang berpelajaran tinggi. Nah, pertanyaan saya, ada apa dengan sistem pendidikan? Berarti semestinya menurut ayat tadi, surah 35-27, makin tinggi ilmunya, makin khasyah kepada Allah. Nah, karena sistem pendidikan yang ada tidak dihubung kaitkan dengan apa dia? Wujudiyatullah, azamatullah, wahdaniyatullah. Termasuk walaupun sekalipun kita pernah belajar sifat 20. Antaranya basirun. Allah itu basirun, maknanya maha melihat. Sami' maha mendengar, basir maha melihat. Tapi ada yang dalam penjara itu menerima rasuah walaupun dia tahu basirun itu. Dia pun hafal. Sami'un basirun, sami'un basirun. Dia hafal. Tapi kenapa tidak menimbulkan apa? Khasyah. Dia belajar. Sebab mereka juga kemudian di penjara mereka belajar. Tahu itu sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi. Wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Itu saya punya dari kecil itu. Okey, dia punya notnya pun tak berubah. Dia ajar seperti itu. Tapi justru dia rasuah, dia buat itu dan ini, buat itu dan ini. Kenapa tidak melekat ya? Semesti dicari, mesti ada sesuatu yang tak kena. Seharusnya semakin dia mengenali Allah, makin fear. Kita berada di zaman astagfirullah banyak fitnah. Fa'ala kulli hal, kembali pada perbincangan kitab ini, bahwa demikian kita para ulama itu sangat dihormati oleh Allah dan Rasulnya. Dan kerana itu khususnya para ulama dalam konteks syariat, baginda menyatakan al-ulama warathatul anbiya. Pernah dengar? Ulama itu adalah pewaris nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Dinar dan dirham tidak. Tapi dia mewariskan ilmu dan juga dakwah untuk mengajak orang kepada tauhid. Maka cari ulama yang seperti ini. Ulama yang khalis, ulama yang fear kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ulama yang patut dihormati, disanjung tinggi, dan dekati mereka. Ulama-ulama macam itu dekati, dengar perkataan mereka. Sebab para ulama dia tidak akan bercakap kecuali berdasarkan ilmu. Tindak tanduknya juga seperti itu. Dalam Islam
seorang alim itu antara ilmu dan gerak-gerik dia itu mesti selari. Cakap dan buat mesti sama. Dalam surah 41 ayat 33 itu disebut di situ. Kombinasi antara ilmu dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan. Tengok, da'a ila Allah wa amila. Jadi situ apa kombinasi antara ilmu, okay? Dia menyuruh orang dan kemudian beramal sekaligus. Baik. Jadi tidak boleh diasingkan. Orang barat yang kafir, ya mungkin kita produk sistem itulah, saya pun tak pasti. Mereka selalu mengatakan, Anda dengar dan ikut apa yang saya cakap. Jangan ikut apa yang aku buat. Itu jelas telah berlaku sekularisme, pengasingan ilmu dengan amal. Yang itu bukan ilmu Islam. Ilmu dalam Islam, ilmu dahulu baru ada amal. Kama qala Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu yadullu 'alal amal. Ilmu itu membawa kepada amal. Tadi saya sudah sebut kata-kata Al-Bukhari rahmatullahi alaih, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi itu, ilmu dahulu barulah amal. Ya. Jadi sekali lagi bahwa orang alim sekitar pergauli. Salah satu di antara 6 syarat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam syairnya, dalam mencari ilmu, syarat yang ke-6 ialah wasuhbatu mudarris, wasuhbatu ustaz, wasuhbatu alim, sentiasa bersama dengan orang alim. Maksudnya dekat dengan mereka. Tidak mestinya physically selalu bersamaan. Orang-orang alim mesti dihormati, karena mereka yang akan membimbing kita ke jalan yang benar. So kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan tentang poin yang terakhir dari hadis tadi, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang kedua, di sini ada kalimat sultan tu, yaitu ya ummul qaumu. Pada hadis tadi yang dimaksud janganlah seseorang itu wala ya ummannar rajulur rajula fi sultanihi. Janganlah sekali-kali seseorang mengimamkan orang lain di tempat kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Yang dimaksud dengan sultan adalah wilayah kekuasaannya atau tempat yang khusus untuknya. Sedangkan takrimah adalah benda miliknya secara khusus, seperti misalnya sejadah dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks salat ataupun imam dalam salat 5 waktu, seseorang kalau sudah ada imam yang ditetapkan, yang sudah biasa di situ, janganlah seseorang kemudian dia ke hadapan untuk mengimamkan salat, kecuali dengan seizinnya. Imam yang biasa di situ mungkin menghormati si fulan ini, hamba Allah ini, saudara, kami mohon Anda mengimamkan salat. Itu boleh. Jadi di sini tentang adab pergaulan dalam konteks menghormati imam itu. Walaupun mungkin orang ini merasa dirinya lebih baik daripada imam, tidak boleh dia take over mengimamkan jamaah melainkan seizin imam yang tetap di situ. Ini dalam konteks adab. Dan tetap hormati imamul qaum. Di mana-mana masyarakat muslim ada imam, dan alhamdulillah masyarakat kita pun, kita selalu kalau pada imam tu kita menyanjung tinggi dan menghormati mereka. Maka jangan ada orang dengan terus saja masuk ke hadapan tanpa adab, tanpa izin. Itu tidak boleh. Unless kalau memang di situ tidak ada imam tetap. Jadi siapa saja misalnya itu boleh saja begitu. Jadi ini Nabi mengingatkan pada kita supaya menjaga kehormatan seorang pemimpin, tidak boleh
take over sesuka hatinya ya. Dia mesti berdasarkan pada adab tata keramanya. So itu sajalah untuk hari ini. Satu hadis. Ada apa-apa soalan? Kita berhenti pukul 11 insya-Allah. Naam. Ya. Ya. Sebelum membincangkan tentang isu itu, merujuk pada surah 4 tadi, ayat yang ke berapa, 59 tadi ya. Saya melihat Allah mengadreskan ayat itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, permasalahan yang ingin saya timbulkan, adakah kita sekarang ini mukmin yang sebenarnya ke? Sebab itu punca di situ. Saya melihat itu asas. Are we a true believer or not? Ini permasalahan yang pertama. Ketika ayat itu diadreskan Allah, waktu itu masyarakat Madinah terdiri dari masyarakat yang multi religion and multiracial. Itu community Madinah waktu itu. Ada orang mukmin, orang munafik, orang musyrik. Itu di Madinah. Baik itu orang musyrik di kalangan Yahudi ataupun Arab, orang-orang Arab Badawi. Tapi bila Allah menurunkan wahyu itu dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, seruan itu specifically bagi orang yang beriman. Allah mengidentify mereka dengan identiti iman, bukan identiti kebangsaan. Itu satu. Keduanya, sikap mereka memang nampak berbeza dengan komuniti yang lain. Yang tiga itu. Di awal suratul Baqarah Allah membezakan, mengelompokkan manusia pada tiga kelompok. Mukminun, kafirun, munafiqun. Dan each group ada identitinya sendiri. Dan identiti itu bukan hanya di atas kertas, tapi real dalam kehidupan mereka. Jadi orang mengenali mukmin, musyrik atau kafir dan munafik itu true behavior, true daily activity. Antaranya Nabi menyatakan, antaranya dan selalu saya ulang, yang membezakan seorang muslim dari seorang kafir dan musyrik adalah salat. Tidak pernah berlaku para sahabat ada yang tidak salat di antaranya, tak pernah. Tidak ada itu. Jadi bila disebut ya ayyuhalladzina amanu, kelompok yang itu. Dan sikap mereka bila mendengar seruan Allah, mereka segera meninggalkan seluruh aktiviti kehidupan mereka dan memfokuskan perhatian pada Allah zat mulia yang menyeru mereka. Aktiviti tengah meeting, tengah apa, kecuali yang tengah buat operation lah, jangan ditinggalkan. Operation tu boleh mati ya. Dan nanti boleh goal tu, operation tu. Jadi maknanya mereka memfokuskan. Naam ya Allah, apa yang hendak dibagi tahu kepada kami. Karena mereka tahu setelah itu pasti ada perintah atau larangan. Coba kita sekarang lihat pada diri kita umat Islam hari ini. Adakah kita punya sifat dan sikap seperti itu? Bila dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kita pun segera na'am. Ada apa? Kalau kita buat aja, maknanya mana ada. Itu menunjukkan hati ini mati. Karena orang yang beriman hatinya hayyun yasma'u wa ya'qilu. Hayyun yasma'u wa ya'qilu. Hatinya hidup, dia mendengar seruan, memahami. Kemudian kata mereka sami'na wa ata'na. Tanpa banyak songeh. Sami'na wa ata'na. Nah, saya melihat dasar ini ada tak nampak tak di masyarakat. Kalau tidak ada, nak bincangkan soal kriteria kepimpinan itu dan ini, barangkali masih jauh. Lalu saya tidak membawa Anda supaya give up. Macam mana nak mencari?
Barangkali kita sampai ke peringkat memilih dua madarat. Pilihlah mana yang ringan. Kalau kita nak mencari a true believer seperti yang ada dalam Quran dan Sunnah, di zaman kita barangkali subhanallah, macam kita nak mencari apa, susah sekali. Maka sekarang ini pilihlah mana kalau ada dua madarat, mana yang lebih ringan madarat. Itu terpaksa kepada keadaan seperti ini. Sebab kita, that is why ya, realiti yang ada di zaman kita sekarang, selalu kita kecewa. Kita memilih pemimpin yang seagama dengan kita. Tapi minta maaf, justru paling ramai diktator di atas muka bumi di zaman kita, di kalangan pemimpin. Diktator yang paling ramai. Anda pernah dengar tak? Saya tidak bermaksud untuk menyanjung. Di Amerika itu Eropa, diktator. Di zaman modern kita sekarang, tidak. Hampir boleh dibilang dengan jari. Kecuali ada barangkali di Amerika Selatan. Tapi kalau disebut ya di muka bumi ini, negara-negara umat Islam, itulah yang paling diktator. Sangat diktator. Baik di Afrika Utara, yang berbangsa Arab. Tunisia, Algeria, apa lagi? Sudan, kemudian Maghribi, okay? Maroko itu. Terus sampai ke selatan. Ya Rabb ya Karim. Di Timur Tengah, Middle East. Dan di kita pun. Soeharto dahulu, 32 tahun. Soekarno sebelum. Orang-orang yang diktator. Di Iran dahulu, Reza Pahlavi. Okay? Juga seperti itu. Jadi kita, rakyat atau umat Islam itu kecewa. Kecewa sebetulnya. Nah demikian juga di negara yang lainnya. Saya tak tahu di negara kita apa Anda kecewa atau tidak. Mengharapkan dia. Ya ummuna, tetapi imamnya sendiri. Subhanallah. Kadang-kadang imam jalan sendiri, dia tidak tengok pun makmum di belakang. Aku tak kisah, yang penting aku habis solat. Dia syok sendiri jadi imam. Nah itu masalahnya. Yang terpenting dia dapat allowance itu dan ini istilahnya. Dia kebah semuanya terserah you. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin. Jadi jauh sekali lah kalau bagi saya. Nah, kemudian Anda sebut Iran, apakah ulama? Iran Anda perlu tahu mereka itu Syiah. Akidahnya berbeza. Oke. Kalau boleh Anda hubungi Dr. Sohirin, kawan saya di UIA, yang beliau pernah dijemput ke sana untuk membentangkan kertas kerja dan sebagainya di Universitas Teheran. Beliau bagi tahu. Justru untuk orang sana, menurut pengalaman beliau 10 hari di sana, rakyat-rakyat saya orang yang paling dibenci justru ulamanya yang pakai jubah. Karena itu yang paling worst ataupun kotor. Itu kata dokter. Dibuktikan ketika beliau dengan drivernya itu, sebab dia kata dia ada driver di sana, disediakan oleh pihak penganjur. Dia kata, kita tengok, dia kata kalau ada orang yang pakai jubah, pakai turban, dia nak hentikan taksi, kita tengok. Walaupun taksi itu kosong, ada yang berhentikan. Ternyata terus taksi tak mau. Kenapa? Karena mereka termasuk orang yang paling korup. Di antara orang yang paling korup. Itu realiti yang ada. Jadi dia, kalaupun dia alim, alimnya berbeza dengannya. Apa yang dimaksud dengan firman Allah tadi. Karena akidah mereka berbeza. Bagaimana mungkin mereka akan alim kalau hari-hari mengutuk Abu Bakar dan Umar. Dan mereka tidak pernah menerima hadis kecuali daripada 4 orang saja. Dan mereka mendakwa seluruh Syiah bahawa setelah wafat baginda SAW, seluruh para sahabat kafir dan murtad kecuali 4 golongan. Atau 4 orang, sorry. Macam mana kita nak boleh menerima sebagai alim? Dan apa realitinya daripada keulamaannya itu? Baik. Jadi kita sekarang nak mencari ulul amri, subhanallah. Hampir-hampir give up kita kan. Maka carilah mana yang less lah madaratnya. Dan ini terus harus dites, diduga. Okay? Kita selalu sekarang membuat seperti itu dugaan. Tapi kalau cakap pasal agama, Masya Allah, berdegar-degar. Istilah-istilah keluar. Istilah agama yang kita tak pernah dengar. Nampak hebat.
Tetapi rupanya ka'annahum khusyubun musannadah. Dalam surah 63 ayat yang keempat. Dalam surah tersebut Allah berfirman, surah 63 ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Nah, kita sekarang mengenal tak kriteria orang yang disebut oleh Allah dalam surah ini. Nama surah ini surah Al-Munafiqun. Ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-Kafirun, ada surah Al-Munafiqun. 3 pembahagian. Nah, ini kriteria orang munafik antaranya dalam surah ini. Kalau awak kamu jumpa dengan mereka, penampilan luarannya, mengkagumkan, menakjubkan engkau. Penampilan luarannya. Okay. Pakaiannya, gaya luarannya memang meyakinkan kalau subhanallah, branded semuanya. Dan islamik lah barangkali. Nampak ya, macam luarannya macam islamik lah. Ketayapnya sengit misalnya. Misalnya lah. Disengit kan. Pokoknya. Kemudian mungkin pakai serban bukan hanya di kepala, mungkin di bahu, kiri kanan dan sebagainya. Tu'jibuka ajsamuhum. Penampilan luar. First impression memang menarik. Wa iyaqulu, kalau dia cakap, tasma' liqaulih. Kamu mendengar perkataan mereka. Kenapa? Pandai mengulang dan mengotak-ngatik perkataan. Kalau cakap tu Masya Allah. Agak istilah-istilah. Islam adalah way of life, agama yang syumul, agama yang mengajar tentang wasatiyah. Macam misalnya. Macam Masya Allah. Orang pun kagum. Hebat. Amin. Tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawli. Masya Allah. Dikeluarkan ayat Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu. Begitu dibaca ayat Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Misalnya. Masya Allah. Wa ulil amri minkum. Wajib taat kepada ulul amri. Nah, begitulah. Hebat kalau baca. Tapi sebenarnya Allah menyatakan mereka itu khusyubun musannadah. Buat satu perumpamaan seperti apa? Tiang atau kayu yang bersandar, sebenarnya dia keropos, dalamnya sudah kosong dimakan anai-anai, cuma dia dipolish luarannya. Kan sekarang ada cat apa-apa kan, nampak cantik lah tiang ni. Sebenarnya kalau anda tanya sikit saja, dia sudah berlubang tu. Kalau anda tolak sikit, pam dia jatuh. Maknanya sebetulnya dalamannya it's nothing, no value, no knowledge, no iman. Tapi penampilan luaran. Jadi orang munafik ini memang dalam menguasai teknologi packaging. Mereka boleh mempackage dirinya, begitu menarik. Kemudian punya sifat yang lain. Yahsabuna kulla sayhatin alaihi. Sensitif sekali. Dalam bahasa kita apa? Siapa yang makan cili, dia ya rasa pedas. Ya itu dia. Tak boleh dengar sayhah, apa-apa berita, apa-apa komen. Selalu, lah tu yang you all maksudkan kan? Selalu begitu. Orang tengah apa? Mestilah lah yang you umpatkan. Itu, astagfirullah. Padahal orang tengah bincang apa-apa. Sensitif sekali. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Lalu Allah mendedahkan siapa sebenarnya mereka. Humul adu. Mereka itu musuh. Fahdharhum. Beware of them. Kalau kamu orang yang beriman, awas. Hati-hati. Jangan kamu kena jerat mereka. Qatalahumullah. Itu dalam bahasa Arab is a curse. Qatalahumullah. Allah curse them.
anna yufakun, kenapa mereka deluded from the truth. Baca Al-Quran, guidance Al-Quran akan mengenali siapa mukminun haqqa, siapa munafiqun, siapa kafirun. Jangan hanya pakai emosi. Al-Quran diturunkan justru untuk mengguide kita ke jalan yang benar. Al-Quran ialah hudan. Okay, lil muttaqin. Kembalilah kepada Al-Quran. Tiga-tiga division manusia ini tetap ada hingga hari kiamat. Di mana-mana community. Mukminun, kafirun, dan munafiqun. Tetap ada. Maka kita selama ini kan kita neglect lah, kita tidak tahu to distinguish between these three groups. Kenapa? Sebab kita tidak membaca Al-Quran. Kita tidak memahami guideline yang ditetapkan oleh Allah. Walaupun awal surah Al-Baqarah itu selalu kita wirid. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Begitu. Ya kan? Wirid saja. Tapi hanya sekedar di mulut, tidak ada kriteria. Jadi masih jauh kita ini. Jadi sekali lagi pilih mana yang akhaffud dararaini. Pilih mana yang lebih ringan mazaratnya lah. Kalau nak ideal sekali mengikut Quran, piawaian Al-Quran dan Sunnah, okay, subhanallah, kemungkinannya terlalu kecil. Kerana kita tidak berangkat ataupun bermula dari Al-Quran dan Sunnah. Kita ni, saya dan anda ni 5 kali 7 lah. Kita baru bergaul dengan Quran ni baru berapa tahun. Kan? Baru berapa tahun. Itu pun alhamdulillah ada bagi kesadaran. Kalau kita tengok album kita, kalau masih ada sih, album lama. Kalau masih ada lah album lama di rumah. Buka album, buka Al-Quran, astagfirullah. Begitu jauh. Cucu tanya, who is she? Dia kata apa? Who is she? My friend, dia kata. Look like you. Yeah. Sound also like yours, yes, but not me. Subhanallah. Ataupun my twin bila perlu pun. Ya. Kita dengan Al-Quran satu ketika jauh. Sekarang kita baru nak berjinak-jinak. Alhamdulillah. Jadi saya kadang-kadang tidak terlalu memikirkan yang besar sebab I have no authority lah untuk memikirkan yang besar. Kita memulakan pada diri sendiri. Pada program kita ialah Quranization of our life. Okay? Kita mesti mengqurankan diri kita, hidup kita, dan menghidupkan Al-Quran. Hari ini kita kan, selama ini kan Quran di sana, kita di sini. Ui. Sekali-sekali aja. Kalau kita lalu pun di sebelah ada Quran, hanya tengok aja. Mata apa? Sebelah mata? Tengok Quran sebelah mata aja. Lepas tu jalan. Subhanallah. Itu permasalahannya selama ini kita. Nahmadallah. Kita bertahmid kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mentaufikkan kita untuk ada pada jiwa ini suka pada Al-Quran. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Surah 49 yang sudah kita bagi dahulu. Maka kita berdoa, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Alhamdulillah sekarang ni dalam hati kalau tengok kemungkaran adalah rasa tak suka kan. Okay? Sekarang ni kalau tengok kemungkaran selalu ada benci. Okay? Walaupun mulut belum cakap, tangan apa lagi, belum berbuat, tapi sudah timbul dalam hati ini benci, tak suka terus. Kalau dulu, jom. Kalau dulu, udah tengok, bukan dia aja, I pun boleh, terus, kita pun ke depan. Ya ilahi, ya karim, ligat pula lagi itu. Sekarang na'udzubillah. Jadi ada perubahan. Nahmadallah. Ala kulli halin. Terima kasih. Wallahu a'lam.